Oke, kita bahas sesuatu yang lagi heboh banget nih. Hari ini kita bakal bedah sebuah fenomena, sebuah warung burger kecil bernama Aldi's Burger, yang entah gimana ceritanya, tiba-tiba meledak jadi sensasi viral se-Indonesia. Pertanyaan besarnya kan, gimana caranya? Gimana bisa sebuah warung burger sederhana yang mulanya iseng-iseng bisa jadi bisnis miliaran rupiah cuma dalam waktu 3 bulan? Ini nih teka-teki yang mau kita pecahin bareng-bareng. Dan siap-siap aja, jawabannya tuh lebih aneh dari yang kalian kira. Ini bukan cerita bisnis biasa, sama sekali. Oke, pertama-tama kita lihat dulu deh angka-angka dan cerita-cerita gila di balik fenomena viral Aldi's Burger ini. Skalanya benar-benar di luar nalar. Yang pertama, dan yang paling gila, bisnis ini cuma butuh 2 bulan buat balik modal. 2 bulan! Di dunia F&B, kecepatan kayak gini tuh hampir mustahil. Ini nunjukin betapa meledaknya permintaan dari hari pertama. Dan saking gilanya permintaan, ada laporan orang-orang yang udah berhasil beli, ngejual lagi burgernya di antrian dengan harga Rp600.000, hampir 10 kali lipat dari harga aslinya yang cuma Rp65.000. Ini udah bukan burger lagi, ini udah kayak tiket konser langka. Nah, ini dia bagian yang menunjukin kejeniusan Aldi Taher. Antriannya kan panjang banget tuh, sampai bikin tetangga kesel dan nyemprotin air ke kerumunan. Aldi gimana? Bukannya marah, dia malah memframing itu jadi wahana air kayak di Dufan. Cerdas banget, mengubah masalah jadi hiburan gratis. Sekarang, kita mundur sedikit. Gimana sih semua ini bisa mulai? Ini sama sekali bukan hasil dari rencana bisnis yang matang, tapi murni dari sebuah momen spontan. Ceritanya tuh simple dan bener-bener nggak disengaja. Jadi, waktu karir nyanyinya lagi agak sepi, dia lagi makan burger dekat rumah sama anaknya. Terus anaknya nyeletuk, "Pah, enak nih pah." Dari satu kalimat itu langsung kepikiran ide bisnis. Dia samperin tuh yang bikin burger dan langsung aja kerjasama. Ide bisnisnya lahir bukan dari riset pasar, tapi dari celetukan jujur seorang anak. Nah, struktur bisnisnya ini juga menarik banget. Bukan kayak perusahaan biasa. Mereka pakainya sistem syirkah atau kemitraan dalam Islam, di mana semuanya adil. Aldi nyediain tempat sama modal 20 juta buat bahan. Sementara partnernya Bang Rizal nyumbang alat masak senilai 20 juta juga. Pembagiannya jelas, 50-50. Oke, disinilah ceritanya jadi bener-bener aneh dan unik. Kita bakal masuk ke metode bisnis Aldi Taher yang bisa dibilang anti-marketing. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas. Kalau bisnis lain sibuk ngalahin kompetitor, Aldi malah sebaliknya. Dia doain kompetitornya sukses, bahkan sampai promosiin produk mereka. Logikanya dia, kalau kita bantu orang lain sukses, kita juga bakal ikutan sukses. Bener-bener kebalikannya dari semua teori marketing kan? Dan filosofi ini terangkum sempurna di kutipan dia yang satu ini. Dia bilang, kalau kamu punya rencana itu sombong. Kita tidak punya rencana. Semuanya rencana Allah. Jadi buat dia, bikin rencana detail itu sama aja kayak mendahului takdir. Mending serahin aja. Jadi taktik anti-marketingnya itu ya ini. Dia terang-terangan promosiin pesaing, muji-muji bisnis orang lain, dan percaya banget kalau bantu orang itu bakal didoain malaikat. Plus dia jadi muka brandnya sendiri, dan yang paling utama, alat marketing nomor satunya adalah baca Al-Quran. Bener-bener beda. Dari sini, kita bisa lihat kalau filosofi bisnisnya itu bukan cuma soal duit, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Konsep intinya tuh satu kata, berkah. Jadi buat Aldi, tujuan utama bisnis itu bukan ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, tapi ngumpulin berkah. Sesuatu yang nilainya ya di atas materi. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Yang kita cari bukan uang, tapi berkah. Sesimpel itu, uang itu cuma bonusnya. Ini juga ngejelasin kenapa dia tuh kayak nggak ada takut-takutnya buat gagal. Dia punya konsep rejeki. Jadi bisnis mie ayamnya yang dulu tutup, menurut dia itu bukan gagal. Tapi ya udah, rezekinya emang udah ditakdirkan segitu aja, titik. Jadi nggak ada beban sama sekali. Dan ini landasan spiritualnya. Dia sering banget ngutip prinsip ini. Yang intinya, kalau kita sibuk baca Al-Quran, Allah bakal ngasih lebih dari yang kita minta. Ini yang jadi dasar keyakinan dia kalau spiritualitas dan bisnis itu nyambung banget. Jadi, dari semua kegilaan ini, apa sih yang bisa kita pelajari? Mari kita bedah efek Aldi Taher ini. Dan lihat hasilnya di sini. Ini benar-benar nggak masuk akal. Followernya cuma 600.000, tapi jangkauan kontennya 270 juta akun. Itu engagement rate yang super gila, yang kalau kata dia, ini semua karena dibantu malaikat.
Pada akhirnya, suksesnya dia itu bukan karena satu hal aja. Ini tuh ramuan yang kuat banget dan mungkin nggak bisa ditiru. Campuran antara personal branding yang super ekstrim, keyakinan iman yang dalam banget, sama pemahaman insting yang jago soal gimana caranya narik perhatian orang di era sekarang. Yang akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Apakah ini jenius, hoki, atau ya kombinasi kuat dari keduanya? Keputusan ada di tangan Anda.